and I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bisa lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, ketemu lagi di channel Dunia Tama, Dunianya Tans Management. Dan kali ini Tama Jalan-Jalan akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah lokasi bersejarah, yaitu Candi Blandongan dan juga Candi Jiwa. Lokasi candi ini berada di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, berjarak sekitar 70 km dari ibu kota Jakarta. Sebagai patokan dari Terminal Tanjung Pura Karawang, kalian bisa menuju ke arah utara untuk bisa sampai ke Kecamatan Batujaya. Setelah itu, kalian tinggal mengikuti jalan sampai menemui lokasi candi. Di sisi lain, lokasi candi ini berada dekat dengan Sungai Citarum guys, yang ini sekitar 500 meter saja. Selain itu, lokasi candi ini pun berdekatan dengan Pantai Karawang. Kalian akan menyusuri irigasi di sepanjang jalan menuju ke Candi Jiwa dan Candi Blandongan ini guys. Candi Jiwa ini usianya diyakini lebih tua daripada Candi Songo di Semarang guys. Hal ini dipercaya karena Candi Songo baru dibuat pada tahun 927 Masehi oleh Wangsa Sailendra. Dan tidak tanggung-tanggung, ternyata luas area kompleks percandian Batujaya ini mencapai 500 hektar. Dari hasil penelitian Balai Arkeologi Jawa Barat menyatakan bahwa terdapat 62 candi serta sejumlah peninggalan lainnya seperti arca, manik-manik, juga banyak artefak lainnya. Bahkan ada juga peninggalan masa kebudayaan Buni seperti makam kuno, menhir, dan juga manik-manik. Candi ini berdiri dengan kokoh di antara hamparan sawah yang hijau dengan pondasi yang terbuat dari batu bata guys. Awalnya puluhan candi ini nyaris saja lenyap ditelan oleh waktu guys. Hingga memasuki awal tahun 1980-an, candi-candi tersebut masih terkubur di dalam tanah. Namun Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan evakuasi dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000. Akhirnya setelah kurang dari 8 tahun lamanya, berhasillah mengungkapkan keberadaan peninggalan sejarah yang telah lama terkubur, bahkan nyaris punah ini guys. Nah, setelah memakan waktu sekitar 1,5 jam dari kota Karawang untuk menuju ke Candi Jiwa dan Candi Blandongan ini, akhirnya sampailah kita di gerbang candi guys. Ini adalah jalan masuk untuk menuju ke Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Kawasan wisata candi ini dibuka mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore guys, dengan tiket masuk sekitar Rp5.000 per orang. Sejarah Candi Jiwa Karawang ini berawal pada penemuan benda berbentuk tablet atau lempengan batu yang terdapat ukiran relief Buddha. Maka sudah pasti hal ini menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan dari agama Buddha. Hal ini pun sangat diperkuat dengan gaya arsitektur dari candi ini yang berbentuk layaknya bunga teratai, yang diperkirakan pada bagian atasnya terdapat stupa dari Buddha. Bahkan dari semua analisis radiometrik karbon 14 yang terkandung pada artefak yang ternyata ditemukan juga di komplek Batujaya ini, menyatakan bahwa candi-candi yang berada di komplek ini ternyata dibuat dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu pada abad kedua hingga abad ke-12, termasuk salah satunya yaitu Candi Jiwa. Nah, sekarang kita sudah memasuki kompleks area kawasan candi guys. Untuk menuju ke Candi Jiwa dan Candi Blandongan, kita harus melewati jalan setapak, yaitu berada di tengah-tengah sawah guys. Gimana guys, seru ya bisa melewati tengah sawah untuk menuju ke kawasan candi.
Dan sekedar informasi guys, bangunan Candi Jiwa ini tidak terbuat dari batu, namun dari lempengan-lempengan batu bata. Pada masa lampau, masyarakat membuat batu bata dengan menggunakan kayu sebagai media bakarnya. Itulah yang membedakan batu bata pada masa lampau yang lebih terlihat gosong dibandingkan dengan batu bata pada masa sekarang yang dibakar menggunakan oven. Oke guys, sekarang langsung aja kita lihat bagaimana perwujudan Candi Jiwa yang ada di Karawang ini ya guys. Nah, ini dia guys Candi Jiwa yang menjadi salah satu situs sejarah yang ditemukan di Segaran Karawang. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Unur Jiwa. Unur Jiwa atau Candi Jiwa ini memiliki banyak daya tarik guys, dan salah satunya adalah dari arsitektur bangunannya. Bentuk dari bangunan bersejarah ini adalah persegi dengan ukuran 19 meter kali 19 meter dengan ketinggian kurang lebih 4,7 meter. Arsitektur Candi Jiwa memiliki bentuk yang menyerupai bunga teratai guys. Uniknya, bangunan candi ini tidak memiliki pintu maupun anak tangga. Arah bangunan candi bisa menghadap ke barat daya atau tenggara. Berdasarkan cerita dari masyarakat setempat, Candi Jiwa berada di dalam area danau. Hal tersebut dikarenakan nama desa yaitu Segaran yang bisa diartikan sebagai telaga ataupun danau. Oke guys, sekarang kita akan menuju ke Candi Blandongan yang letaknya juga tidak jauh dari Candi Jiwa. Di sepanjang perjalanan menuju ke Candi Blandongan, terdapat banyak sekali tanaman buah maja guys. Kalau kalian ingin tahu buah maja seperti apa, buahnya seperti ini ya guys. Oke guys, sekarang kita mulai memasuki kawasan Candi Blandongan. Ada perbedaan dengan Candi Jiwa di mana terdapat tangga yang menuju ke atas dan bentuknya tidaklah mirip stupa seperti Candi Jiwa, tetapi bersudut tidak melingkar seperti bunga Padma. Belum banyak misteri bisa diungkapkan karena banyak reruntuhan batu bata di sekitar candi yang masih berserakan dan belum sempat diteliti. Yang nampak hingga saat ini, Candi Blandongan hanya bagian dasar saja yang sudah berhasil direkonstruksi. Sedangkan bagian atasnya masih belum diketahui bentuknya seperti apa guys. Pada Candi Blandongan ini juga ditemukan lantai cor beton guys. Menurut analisa, cor beton tersebut adalah campuran dari batu koral, kapur kulit kerang, dan pasir atras. Candi ini berukuran 24,6 meter kali 24,6 meter dengan ketinggian 4,9 meter dari permukaan sawah. Candi Blandongan ini memang lebih besar dari Candi Jiwa ya guys. Pada saat penelitian dan penggalian diketemukan beberapa fosil manusia yang diperkirakan berasal dari zaman prasejarah. Diprediksi berasal dari abad kedua dan keempat Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dari pemerintah kolonial Belanda menunjukkan bahwa daerah di sekitar kuil Blandongan pada tahun 1684 hanyalah sebuah rawa guys. Baru pada tahun 1706 pemerintah kolonial Belanda memerintahkan daerah ini untuk dibuka dan dikembangkan menjadi daerah dengan sawah dan perkebunan. Nah, gimana guys? Keren kan Candi Blandongan ini? Sebagian badan dari Candi Blandongan ini menjorok ke dalam tanah atau permukaan alas candi berada di kedalaman antara 2-3 meter, lebih rendah dari permukaan sawah di sekitarnya guys. Untuk keperluan penampakan candi secara keseluruhan, petugas candi membuat pelataran sekeliling candi dengan menjorok ke dalam tanah sekitar 2 meter dari penampang sawah di sekelilingnya. Dengan demikian, candi ini posisinya lebih rendah 1-3 meter dari penampang sawah sehingga rawan tergenang air guys. Beruntung pompa air sudah siap di setiap sudutnya agar pelataran candi ini tetap kering. Candi Blandongan ini juga sering dijadikan tempat untuk melakukan photoshoot ataupun pemotretan guys. Seperti contohnya yang satu ini guys. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya liputan kita dari kawasan Percandian Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Tonton terus channel YouTube Dunia Tama. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan dadah. We'll grow in number.
see the horizon, turn us to thousands.